caranya HTI merubah Pancasila? Coba jelaskan. Ya, betul Mas. Jelaskan, gimana caranya HTI merubah Pancasila? Kok kamu jadi nanya saya? Benar, jelaskan. Karena kamu yang curiga, yang bosnya curiga Pak Ketua. Jelas, kamu kalau lihat sejarah HTI itu bagaimana dia berkembang dan cita-citanya, itu jelas bagaimana mereka pengen mengganti negara ini. Caranya gimana? Cara tanya Ismail Yusanto, jangan tanya saya. Tidak ada Gimana? bos? Kita senang sekali Panglima Banser bisa jadi Menteri Agama. Ya, itu berita buruk untuk yang keras-keras itu. Jadi siap-siap aja. Iya dong. Ini Panglima Banser. Pernah dengar Banser nggak? Jadi ini Banser ini organnya NU ya, NU. Iya. Islam moderat. Moga-moga menteri yang sekarang ini, menteri yang baru, Gus Yakut, Panglima Banser, yang memang terkenal komitmennya terhadap radikalisme dan intoleransi. Moga-moga bisa bener-bener menaungi kerukunan antar umat beragama, juga bener-bener menjadi menteri bagi semua agama, nggak cuma menteri buat agama Islam aja. Kita tunggu kiprahnya. Korupsi adalah musuh bersama. Penanaman nilai-nilai dan pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini. Mari kita bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Here I come. Di laut kita jaya, di darat kita buaya, di rumah tak berdaya. KPK sudah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas menjadi tersangka kasus kuota haji. Yakut menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. KPK menduga ada penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Kuota tambahan tersebut seharusnya dibagi dua, di mana 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Menteri Agama itu musuh Allah. Musuh Allah ya? Musuh Allah. Karena apa? Harusnya tamu-tamu Allah yang akan naik haji secara reguler, benar kan? Iya, benar. Diganti menjadi apa tuh tamu Khusus. yang khusus. Iya. Artinya orang-orang kaya. Iya, yang dapat kuota orang kaya. Padahal yang reguler itu sudah menabung bertahun-tahun, puluhan tahun untuk bisa munggah haji. Teko maring rumah Allah dan dihalang-halangi sama Yakut. Artinya apa? Yakut itu musuh Allah, bukan sahabat Nabi, tapi musuh Nabi. Yakut Cholil, orang yang dulunya sering teriak NKRI harga mati, sekarang resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi kuota haji. Selama ini, Yakut dikenal bukan karena prestasi, tapi karena suaranya paling keras soal nasionalisme. Jika sedikit berbeda, langsung dicurigai. Sedikit kritis, langsung dianggap masalah ideologi. Banser akan turun tangan pertama kali yang akan di depan, gebuk gerakan ini. Gitu, jangan asal delusi, jangan berhayal. Nah, bagaimana cara HTI untuk mengganti Pancasila itu nggak mungkin. Sekarang ceritanya berbalik, bukan Yakut yang menilai orang, Yakut yang dinilai. Kasusnya bukan sepele, bukan salah ngomong, bukan miskomunikasi, tapi kuota haji. Akhirnya semua kelihatan jelas. Teriak nasionalisme itu gampang, pakai nada tinggi itu murah, yang mahal itu amanah. Dan hari ini yang dinilai bukan seberapa keras Yakut teriak NKRI harga mati, tapi pemberitaan tentang dirinya yang menjadi tersangka kasus korupsi kuota haji. Kasus ini kasus besar. Sini Pak, woi. Tiket neraka. Masa ngerokok, woi. Tiket neraka. Bajingan. KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YCQ selaku ex-menteri agama, dan yang kedua saudara IAA selaku staf sus menteri agama pada saat itu. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2 pasal 3. Korupsi adalah musuh bersama. Penanaman nilai-nilai dan pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini. Mari kita bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Kita senang sekali Panglima Banser bisa jadi Menteri Agama. Ya, itu berita buruk untuk
yang keras-keras itu. Jadi siap-siap aja. Iya dong. Ini Panglima Banser. Pernah dengar Banser nggak? Jadi ini Banser ini organnya NU ya, NU. Iya. Islam moderat.